Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Indonesia Code ya. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan subscribe lebih mahal dari Anda makan pecel hari ini. Oke, terima kasih yang subscribe ya. Oke, di kesempatan ini kita akan mengulas kekalahan Indonesia versi Jepang. Mungkin ini adalah kekalahan yang begitu besar ya di 4-0. Tapi tentunya kita harus sadar bahwa Jepang adalah pemain tim yang sangat kuat di Asia Tenggara. Bahkan dari ranking kedudukan FIFA kita sangat jauh. Jadi tentunya dengan kekalahan ini kita harus tetap semangat dan bermotivasi. Jangan kendor, karena di pertandingan yang ke depan kita akan melawan yang namanya Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tentunya kita harus tetap support Garuda Indonesia. Oke, di kesempatan ini kita melihat ya, kemarin ini memang kurang sinerginya ya antara pemain Indonesia. Karena apa? Ya mungkin yang dinaturalisasi ini jam terbang untuk main bersama masih kurang ya. Kita harus menyadari itu. Sekali berapapun seorang pemain, tapi kalau langsung berpasangan belum tentu bisa chemistry sehatinya itu kita dapat belum. Tentunya ini adalah masukan untuk Coach Sintayong atau bahkan jajaran-jajaran pelatih Garuda Indonesia. Paling tidak itu chemistry untuk antara pemain itu bisa sedekat mungkin. Karena dalam lapangan ini kalau chemistry-nya kurang ini ya akhirnya kurang bagus. Kerjasama tim itu akhirnya kurang. Kita lihat kemarin ini seperti kita ini seakan-akan separuh lapangan ya kalau kita melihat ya. Jadi kita itu seperti di backing 1,5 lapangan. Pemain Jepang masuk itu sudah menuju on target. Sedangkan kita untuk melewati tengah apalagi belakang kita cuma berapa kali kita lihat ini kemarin itu. Tapi tentunya ini adalah untuk evaluasi ya untuk Sintayong ini, bagaimana kedepannya ini kita benahi. Yang penting untuk pemain Garuda Indonesia, Anda harus selalu semangat dan tetap, karena perjuangan tidak di hari ini aja. Perjuangan masih panjang, waktu Anda masih banyak untuk mencapai suatu karir yang lebih tinggi. Tentunya juga saya lihat Bapak Erick Thohir, saya selalu mengapresiasi Anda ya. Anda jangan sampai memundurkan diri, karena kegagalan dan keberhasilan itu adalah bagian dari suatu proses. Kita nggak mungkin langsung berhasil mulus. Nah, untuk itu mari kita evaluasi ya untuk pertandingan yang kedepannya ini. Semoga kita akan lebih bagus, bahkan lebih terkoordinir ya di antara lini per lini, depan, tengah, dan belakang. Yang kemarin kayaknya kedodoran. Karena apa? Karena memang kita harus mengakui Jepang adalah macan Asia, pemainnya sekali pemain dunia yang sudah melalang buana, di antaranya di Liga Inggris, bahkan Liga Spanyol, dan liga-liga yang begitu terkenal di dunia ini. Oke, untuk sahabat semuanya, untuk motivasi netizen dan rakyat Indonesia, kita harus selalu mendukung Garuda Indonesia, karena kita adalah suatu yang memulai proses perjalanan panjang. Jadi kita harus tetap semangat dan fokus. Apapun yang terjadi di lapangan, kita harus tetap mendukung Garuda Indonesia, kalah maupun menang. Syukur-syukur menang, kalah kita harus tetap beri motivasi, karena itu adalah bagian dari suatu perjalanan. Dan Garuda Indonesia untuk saat ini, PSSI sudah diminati ya, bahkan pemerintahan sekarang di era Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka ini, anggaran PSSI akan dinaikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat ini. Ini bagus untuk perkembangan sepak bola ya, bahkan mungkin di cabang-cabang yang lain. Karena Pak Prabowo ini ingin memajukan di berbagai sektor, tidak akan di olahraga.
Bahkan di pangan yang kita lihat sudah begitu antusiasnya, bahkan jajaran menterinya sudah bekerja, bahkan di perumahan dimanapun ya. Jadi meliputi semua aspek dan semua bidang. Oke, untuk yang Garuda yang saat ini kita lihat, kita harus tetap memberi support ya untuk Garuda Indonesia supaya kedepannya akan lebih baik. Terutama saya mengapresiasi untuk Ketua PSI Bapak Erick Thohir harus tetap semangat, jangan putus asa dengan kekalahan ini dan jangan mundurkan diri, karena Anda adalah figur yang paling cocok saat ini. Bukan yang lainnya nggak cocok, Anda lebih cocok karena berpengalaman. Saya selalu mendukung Anda. Saya tetap bersemangat walaupun Indonesia dalam melangkah melawan Jepang mengalami kekalahan. Kita harus tetap support dan memberi semangat, jangan sampai kendor. Masalahnya di depannya 3 pertandingan lagi sudah di depan mata. Kita jangan terpuruk. Musuh kemarin yang mengalami kekalahan karena Jepang adalah macan Asia. Kita harus bangga karena kita sudah paling tidak bisa mengimbangi permainan dari Jepang. Oke, untuk Coach Sinteyong kita harus mengevaluasi ya Anda ya. Jadi semoga chemistry atau kerjasama tim harus bisa ditingkatkan. Di antaranya terutama di pemain belakang dan tengah dan ke depan. Kita lihat kemarin kayaknya selalu sulit untuk menembus, tidak ada variasi-variasi pencerangan sehingga bisa membobol yang namanya pertahanan. Jangankan membobol gawang, untuk pertahanan kita terasa sulit. Tapi saya salut masih mendukung Anda sebagai seorang coach yang memajukan persepak bolaan Indonesia. Tentunya di tahun-tahun yang lalu sama kemarin sudah ada kemajuan. Semoga kedepannya kita bisa lebih maju dan dapat prestasi yang lebih tinggi lagi. Oke, sahabat-sahabatku yang ada di Sabang sampai Merauke, tentunya kita harus tetap mendukung dan mensupport tim Garuda Indonesia. Dan jangan lupa Anda adalah penerus generasi bangsa. Saya titip pesan, jangan takut untuk mencoba apapun yang akan Anda coba, terutama dalam hal yang positif dari sisi olahraga, dari sisi apapun, pertanian, perdagangan. Jangan takut mencoba. Yang penting Anda harus selalu jujur dan selalu sabar dan semangat. Oke, terima kasih ya sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Kita harus tetap mendukung Garuda Indonesia. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.